Hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnur Hidayati. Di sini saya akan mengajar tentang materi announcement. Apa itu announcement? Announcement adalah teks pengumuman. Kita lihat di sini ada JP, TP, materi, dan example. Kita coba buka yang JP. Di sini cara pembelajarannya menggunakan membaca pemirsa, yaitu pada akhir fase D, peserta didik mengomunikasikan ide dan pengalaman mereka melalui paragraf sederhana dan terstruktur, menunjukkan perkembangan dalam penggunaan kosakata spesifik dan struktur kalimat sederhana. Menggunakan contoh, mereka membuat perencanaan, menulis dan menyajikan teks informasi, imajinasi, dan persuasi dengan menggunakan kalimat sederhana dan majemuk untuk menyusun argumen dan menjelaskan atau mempertahankan suatu pendapat. Untuk tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu menyusun teks pengumuman berupa dialog dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan isi dari pengumuman berupa dialog dengan benar. Selanjutnya, materinya ada empat. Yang number 1 definition, number 2 purpose, number 3 characteristic, number 4 generic structure. Kita masuk ke definition. Announcement text is a written statement in the form of a public declaration that is public or intended for the general public. Usually, the content of announcement text can be a fact, event, or information that is considered important. In short, in English, announcement text is an official notification or official notification about something. Kita lihat artinya di Google Translate. Nah, definisi dari teks pengumuman adalah sebuah pernyataan tertulis berupa public declaration yang bersifat publik alias ditujukan untuk halayak umum. Biasanya isi dari announcement text bisa berupa suatu fakta, kejadian, event atau acara, atau informasi yang dianggap penting. Singkatnya itu, dalam bahasa Inggris, teks pengumuman ini official notification atau biasanya disebut dengan pemberitahuan resmi mengenai suatu hal. And next, the purpose. The social function of announcement text is to announce an information official so that people who read the announcement can receive information according to the facts. If the announcement text is about an event, the event may have already happened or will happen in the future. Jadi tujuan dari teks pengumuman itu berdasarkan dari social function atau fungsi dari sosialnya adalah untuk mengumumkan suatu informasi secara resmi sehingga orang-orang yang membaca pengumuman tersebut dapat menerima informasi sesuai dengan fakta yang ada. Kalau teks informasinya berisi tentang event atau suatu acara, maka acara kemungkinan sudah terjadi atau baru akan terjadi di masa yang akan datang. Kita lanjut ke characterize. Don't get your understanding of announcement text confused with other types of the text. Therefore, let's understand the characteristics of announcement text. And 3. A. It contains short, concise, and clear information. B. Can answer what, when,
where, and how questions. C. Generally comes with a call to action or a call to the reader to do something. Jadi ciri-ciri dari teks pengumuman itu yang pertama itu memuat informasi yang singkat, padat, dan jelas. Maksudnya itu isi dari teks pengumuman itu tidak bertele-tele. Yang kedua, dapat menjawab pertanyaan what, when, where, and how. Maksudnya apa pengumuman tersebut, kapan pengumuman itu dilaksanakan, di mana pengumuman itu dilaksanakan, dan bagaimana pengumuman itu bisa dilaksanakan. Intinya seperti itu ciri-ciri dari teks pengumuman. Yang ketiga, umumnya dilakukan dengan call to action atau seruan pada pembaca untuk melakukan sesuatu. Next, generic structure. Number 1, opening. This is the first structure in the announcement text. In general, the opening part of the announcement text will be characterized by the title or type of the event, greeting, purpose of the announcement, or an outline of what will convey in the content of the announcement. You can write an interesting title to attract attention of many people to read the announcement. Jadi struktur kebahasaan dari teks pengumuman itu yang pertama opening atau pembuka. Jadi ini struktur pertama dalam teks pengumuman. Secara umum bagian pembuka ini ditandai dengan judul. Misal judulnya itu undangan pernikahan misalnya gitu. Kalau itu berupa event. Terus tujuan dari pengumuman atau garis besar yang akan disampaikan dalam isi pengumuman. Nah, di pembukaan ini kamu bisa menuliskan judul dengan menarik agar pengumuman itu bisa membuat orang itu tertarik untuk membaca pengumuman tersebut. Next, untuk yang number 2, content. This is definitely the core part of the announcement text. Yes, not infrequently, the content part is also called explanation guys. You can put detailed information here to answer what, where, when, and how questions. Jadi struktur kebahasaan yang kedua yaitu konten alias isi dari pengumuman tersebut. Sudah pasti ini bagian dari inti dari teks pengumuman ya. Jadi bagian isi ini juga dengan explanation, penjelasan. Kamu bisa menuangkan informasi secara detail untuk menjawab pertanyaan apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Generic structure number 3, closing. Actually, the closing content is quite diverse. Here you can write an appeal, addition, information, contact person, social media, call to action, and also a closing greeting. Jadi struktur kebahasaan nomor 3 itu penutup. Jadi sebenarnya penutup ini isinya cukup beragam, cuma ini ringkas. Jadi kayak penutup ini menuliskan imbauan atau tambahan informasi, misalkan ada nomor kontak yang bisa dihubungi di pengumuman tersebut, media sosial, atau ucapan terima kasih dan juga salam penutup. Untuk contohnya bisa dilihat di atas. Di sini contohnya ada distance learning for our students. We are announcing that teaching and learning activities at our school will be temporarily suspended from March 1 to 14, 2023 as a precautionary measure against the spread of COVID-19. During this time, we will conducting distance learning for our students. Please monitor our website for information regarding the implementation of distance learning. School management. Jadi dari contoh teks pengumuman ini, apa yang dapat kita ketahui dari apa yang sudah kita pelajari. Jadi di sini teks pengumuman ini membahas tentang pembelajaran jarak jauh untuk murid kita. Jadi kalau dilihat dari ciri-ciri apa isi dari pengumuman tersebut. Jadi isinya yaitu tentang himbauan
dari school management, dari manajemen sekolah, bahwa mengumumkan aktivitas pembelajaran dan pembelajaran di sekolah kita akan dilaksanakan secara daring dari when kapan, March 1 to 14 2023, yaitu dari tanggal 1 Maret sampai 14 tahun 2023. Karena apa? Karena adanya penyebaran COVID-19. Nah, dari himbawan tersebut untuk mengkondisikan jarak jauh pada murid kita. Jadi di mana pengumuman ini dilaksanakan, itu di rumah masing-masing. Jadi istilahnya distancing ya. Ini waktu masih adanya COVID-19 tuh. Terus siapa? Untuk siapa ya? Untuk students from dari siapa ya? Dari sekolah. Jadi contohnya teks pengumuman itu ya seperti ini, singkat, padat, dan jelas. Seperti contoh lagi di video berikut ini. Kita akan bermain sebentar untuk mengasah otak kita ya. Let's go. Untuk contoh dari video di announcement bisa dilihat di video atas. Boleh disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Announcement. Ladies and gentlemen, because of the coming of the rainy season, based on the governor's instructions, every citizen is obliged to make scheduled community service and clean up the environment. The agenda will be held on Sunday the 19th of December 2020 at 7:30 until finished. Therefore, it is appealed to residents to prepare the following tools. 1. Machete. 2. Sickle. 3. Hoe. 4. Broom. And the tools needed. Thus, I announced this announcement based on the mandate from the instruction of the Governor of Jakarta, Mr. Anies Baswedan, so that it can be obeyed and carried out as well as possible. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bermain sebentar. Let's go. Menurut kalian, pilihlah satu kata dari gambar berikut yang menurut Anda tepat. Nah, ini ada gambar seorang wajahnya botak. Kepalanya botak. Dia sedang seperti menari, tapi apakah benar ini termasuk menari? Kita coba ya. Jadi jawabannya mocking. Kenapa mocking? Karena mocking itu artinya apa? Mocking itu artinya menghina. Jadi karena dia menghina, akhirnya dia menari dan tertawa. Next. Nah, dari gambar ini kita bisa tahu dia seperti marah. Apakah dia marah? Kita coba. Salah. Jawabannya adalah moody. Karena dia perasaannya lagi gak karuan, dia marah-marah dan akhirnya dia malas, angry and lazy. Jadi jawabannya moody. Ini keterkaitan antara sebab akibat. Kata kuncinya adalah sebab akibat. Untuk gambar berikutnya ada seorang laki-laki yang pakai topi. Apakah benar ini termasuk cool? Kita coba. Nah, benar. Kenapa? Karena dia terlihat keren. Dia pakai topi bukan karena malu ataupun karena kepanasan. Selanjutnya, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Saya harap kamu bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi ini. Semoga beruntung. Thanks for your attention.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.